Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ramadhani dengan NPM 23412060 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai kreativitas dan inovasi dalam bisnis pada mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya kalian sudah tahu belum apa yang dimaksud dari kreatif dan inovatif? Jadi, arti dari kata kreatif sendiri adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, atau menghubungkan hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Sedangkan arti dari kata inovatif adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda. Hal-hal itulah yang sejatinya diperlukan para wirausahawan. Yang dimaksud dengan wirausahawan sendiri adalah pengusaha, tetapi tidak semua pengusaha adalah wirausahawan. Wirausahawan adalah pionir dalam bisnis, inovator, penanggung risiko yang mempunyai penglihatan visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam berprestasi di bidang usaha. Fungsi kreativitas dalam proses inovasi merupakan pembangkitan ide yang menghasilkan penyempurnaan efektivitas dan efisiensi pada suatu sistem. Nah, dalam kreativitas ini terdapat dua aspek penting. Dua aspek penting pada kreativitas ini yaitu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan. Sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Proses tetap sama, namun pendekatan yang digunakan dapat bervariasi. Antara wirausahawan yang satu dan yang lainnya pastilah melakukan cara atau strategi yang berbeda-beda dalam membangun bisnisnya. Cara atau strategi inilah yang menentukan hasil akhir yang dihasilkan. Semakin kreatif orang tersebut menggunakan peluang yang ada, maka semakin baik pula hasil dari bisnis yang mereka jalankan. Namun, memang dalam berpikir kreatif tidaklah semudah yang dibayangkan. Bagi anak-anak, mungkin kreativitas masih sangat luas karena pemikiran mereka masih dibebaskan. Tetapi, semakin bertambah dewasanya seseorang, kreativitas seakan-akan telah dikotak-kotakan dan hal ini menjadi hambatan untuk seseorang berpikir kreatif. Hambatan tersebut bisa berasal dari banyak hal dan faktor, seperti hambatan yang dibuat sendiri. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh pendidikan dan budaya. Misalnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apabila ada jawaban yang berbeda, maka akan dianggap salah atau aneh. Hambatan lainnya adalah tidak berusaha menentang kenyataan atau menerima apa adanya. Misalnya, orang tersebut terpaku dengan apa yang telah mereka alami selama ini, tidak mau keluar dari batasan-batasan yang ada sebelumnya, dan terpaku pada peraturan-peraturan yang telah membelenggu. Atau hambatan lainnya adalah hambatan yang paling sering ditemukan, yakni takut dianggap aneh atau bodoh. Orang tersebut menjadi tidak berani mengeluarkan ide atau pendapat yang sebenarnya sudah dipikirkan dan ada dalam benak pikirannya. Dan orang tersebut juga tidak percaya diri bahwa ide yang ada dalam pikirannya adalah ide yang sesungguhnya memang benar. Hambatan-hambatan tersebut hendaknya diminimalisir atau justru dihilangkan karena dalam berwirausaha, kreativitas sangatlah dibutuhkan dan jangan sampai hambatan menjadi permasalahan yang membuat ide kreatif kita tidak berkembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas wirausahawan merupakan kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui berpikir kreatif, menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan, perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Selain kreatif, hal lain yang diperlukan dalam berwirausaha adalah inovatif. Dalam inovasi, wirausahawan menciptakan baik sumber daya produksi baru
maupun pengelolaan sumber daya yang ada dengan peningkatan nilai potensi untuk menciptakan sesuatu yang tidak ada. Nah, dalam berinovasi pun terdapat berbagai cara mengembangkannya. Adapun cara mengembangkan inovasi dapat dilakukan berbagai cara, yaitu yang pertama adalah wirausahawan tersebut harus mengenali hubungan. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan manusia. Untuk membantu kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar. Manusia yang kreatif akan memiliki hubungan intuisi tertentu untuk dapat mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru. Selain itu, untuk dapat melakukan kreativitas agar dapat berimajinasi yang inovatif, gunakanlah otak bagian kanan, sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk bekerja. Proses kreativitas dan inovatif meliputi pemikiran logis dan analisis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jadi, bila kita ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kiri kita tersebut. Dan yang terakhir, untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, maka kita harus selalu berpikir positif agar dapat menjadi orang yang sukses. Nah, cara meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam bisnis yaitu ada berbagai cara. Yaitu yang pertama, menambah dan memperluas pengetahuan. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, maka semakin besar potensi Anda untuk menghasilkan ide-ide yang unik dan tidak pernah terpikir sebelumnya oleh kebanyakan orang. Selama kalian tidak segan untuk terus belajar dan mencari informasi yang dibutuhkan kapan saja dan di mana saja, kreativitas dan inovasi kalian akan meningkat. Hal ini sangat menguntungkan karena kalian akan lebih mudah membaca situasi dan memanfaatkannya menjadi suatu peluang. Beberapa cara untuk memperluas pengetahuan antara lain yaitu membaca buku, menonton film dokumenter, mengikuti berita terkini, mengikuti pelatihan, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan banyak orang. Lalu cara yang kedua yaitu jangan pernah takut untuk mengambil resiko. Perubahan positif tidak akan terjadi apabila kalian memiliki sifat yang pasif. Bisnis tidak akan berkembang apabila kalian hanya berpangku tangan menunggu keberuntungan dan keajaiban datang. Oleh karena itu, mengembangkan kreativitas dan inovasi akan memunculkan peluang bisnis baru yang menguntungkan. Akan tetapi, ide-ide kreatif dan brilian yang kalian miliki tidak akan menghasilkan apapun jika kalian takut untuk mencobanya. Ketakutan akan kegagalan justru membahayakan kelangsungan bisnis. Padahal, kegagalan akan memberi kita pelajaran penting dan belajar untuk memperbaiki kesalahan. Cara yang ketiga yaitu berpikiran terbuka. Salah satu komponen penting yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi dalam berbisnis adalah berpikiran yang terbuka. Kalian perlu mendengarkan pendapat dan informasi dari orang lain agar bisa mengembangkan ide kreatif dan tidak pernah terpikir sebelumnya. Apabila kalian memiliki pemikiran yang terbuka, maka sama saja dengan kalian berlatih menemukan jawaban untuk solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Cara yang keempat yaitu berpikir positif. Pikiran yang positif akan sangat membantu memunculkan suasana hati atau perasaan yang positif, sehingga kreativitas dalam diri pun dengan mudah tumbuh dan berkembang. Ketika kalian dihadapi oleh permasalahan bisnis, maka berpikir secara positif sangat diperlukan untuk mencari solusi yang kreatif dan inovatif. Sebagai pelaku bisnis, jangan sampai kalian gagal karena dikuasai oleh pikiran yang negatif, seperti malas, senang menunda-nunda, dan lainnya. Alih-alih meningkatkan kreativitas dan inovasi, namun justru menambah beban bisnis.
Cara yang kelima yaitu mencari sudut pandang lain. Ketika dihadapi kebutuhan, terdapat satu hal yang bisa kalian lakukan, yaitu mencari sudut pandang atau perspektif lain untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Hal ini juga menjadi salah satu cara untuk mengasah dan menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Lalu cara yang keenam yaitu catat setiap ide yang muncul. Suatu ide atau inspirasi dapat muncul kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, kalian perlu menyiapkan catatan kecil yang dapat digunakan untuk mencatat setiap ide bisnis yang tiba-tiba melintas agar ide brilian tersebut dapat mudah diingat dan tidak terlewat begitu saja. Meski tampak sederhana, namun mencatat ide yang muncul akan memberikan keuntungan tersendiri bagi kita. Kita akan selalu ingat sehingga tidak kehilangan ide berharga bagi bisnis kita ke depannya. Dari catatan singkat tentang ide tersebut, kita bisa lebih mudah untuk mengembangkannya di kemudian hari dan merealisasikannya menjadi fakta bisnis yang menguntungkan. Lalu cara yang terakhir atau cara yang ketujuh yaitu tidak takut untuk bertindak. Ide kreatif akan hanya menjadi sebuah imajinasi apabila kalian tidak merealisasikannya. Dari sekian banyak cara untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi, take action menjadi cara yang paling penting sebab tanpa ada aksi, ide sekreatif apapun tidak akan mendatangkan keuntungan bisnis. Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.